Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Menjadi Saksi Terang. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang yang bernama Yohanes untuk mengabarkan tentang Dia yang disebut Firman. Dan melalui pemberitaan Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan untuk percaya kepada Dia yang menerangi hati manusia itu. Yohanes sendiri bukanlah terang dunia itu, tetapi dia diutus untuk memberitakan kabar tentang terang itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam prolog Injilnya, Rasul Yohanes memperkenalkan pria yang lain bernama Yohanes. Seorang pria yang diutus dari Tuhan, seorang pria yang datang untuk memberikan kesaksian tentang terang. Pria ini tentu saja adalah Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes memperjelas bahwa Yohanes yang lain ini bukanlah sang terang itu sendiri. Tidak hanya di bagian prolognya saja Rasul Yohanes menjelaskan hal ini, tetapi juga segera setelah prolog Yohanes ini. Tujuan Yohanes Pembaptis datang memberikan kesaksian tentang terang, agar semua orang menjadi percaya. Alasan yang sama Rasul Yohanes menulis Injilnya. Yohanes bukanlah satu-satunya orang yang bersaksi tentang terang. Yang lain melakukannya sebelum dia datang. Yang lain juga telah melakukannya sejak dia datang. Bahkan kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi terang. Sebelum kita memperhatikan caranya, mari kita perhatikan mereka yang telah melakukannya di masa lalu. Yang pertama, nubuatan tentang Kristus. Ini dilakukan oleh nabi di dalam Perjanjian Lama. Mereka menubuatkan penderitaan Kristus dan juga kemuliaan bagi para pengikutnya. Misalnya Nabi Yesaya, kemudian juga Nabi Mikha, dan diperkirakan ada lebih dari 300 nubuatan tentang Kristus. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang kebenaran ini kepada dua murid di dalam perjalanan ke Emmaus, kemudian kepada para rasul di Yerusalem. Lalu tentang pribadi Yohanes Pembaptis, ini dinubuatkan oleh Yesaya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ada suara berseru-seru, "Persiapkanlah jalan di padang belantara bagi Tuhan, ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita." Yohanes 40 ayat 3. Diidentifikasi seperti itu oleh Matius, Markus, dan Lukas. Rasul Yohanes menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang terang, menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah. Dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 29 ayat 35 sampai 36.
menyatakan Yesus sebagai anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 34. Baik para nabi dan Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus sebelum pelayanannya. Selama pelayanannya, ada seorang lagi yang memberikan saksi terang. Yang kedua adalah Bapa dari Kristus. Kita melihat dia memberikan kesaksian melalui tanda, melalui mukjizat yang Yesus lakukan. Bahkan sebagaimana Nikodemus dan orang buta sejak lahir menyadari hal ini. Dia memberi kesaksian melalui suaranya dari surga. Saat pembaptisan Yesus, ada suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang ku berkenan kepadanya." Kemudian melalui peristiwa di Gunung Transfigurasi, lalu peristiwa di Yerusalem selama minggu terakhir. Lalu dia memberi kesaksian melalui kebangkitan Yesus dari kematian, menyatakan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa, menyatakan Yesus sebagai orang yang akan menghakimi dunia ini. Ketika Bapa membangkitkan Yesus dari kematian, dia terlihat oleh orang-orang yang menjadi saksi yang pada gilirannya diperintahkan untuk menambahkan kesaksian mereka tentang Sang Terang. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai ayat 43. Tapi bukan hanya para rasul. Dalam beberapa hal kita dapat mengatakan bahwa saksi terang mencakup semuanya. Yang ketiga, pengikut Kristus, yakni Rasul Kristus. Mereka bersaksi melalui kesaksian mata mereka. Dalam hal ini mereka adalah saksi yang sangat khusus, memberikan bukti empiris. Mereka memberikan kesaksian melalui hidup dan mati mereka, menahan kesulitan ataupun kesengsaraan yang sangat besar karena kesaksian mereka akan pelayanannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga mereka memberikan kepercayaan kebenaran kesaksian mereka kepada khalayak ramai. Lalu murid Kristus, kita perhatikan ada kesatuan mereka satu sama lain menjadi saksi Tuhan. Dan melalui doa yang Tuhan Yesus panjatkan sendiri, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya bersatu untuk bersaksi baginya di dunia ini. Melalui persatuan ini kita menjadi saksi, yakni saksi-saksi bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Tuhan mencintai dunia. Harus membuat orang berpikir bagaimana perasaan Yesus tentang ketika ada pertikaian jemaat, ketika ada perpecahan di dalam denominasi, dan lain sebagainya. Hal yang tidak menandakan kesatuan dan persatuan. Kita tahu bagaimana perasaan Paulus, karena kalian masih dikuasai oleh keinginan-keinginan badani, dengan keadaan kalian yang masih saling iri hati dan bertengkar. Hal itu membuktikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-keinginan itu. Berarti kalian masih hidup sama seperti orang duniawi. Hal ini terbukti karena di antara kalian ada yang berkata, "Saya pengikut Paulus," dan yang lain berkata, "Saya pengikut Apolos." Ketika kalian berkata seperti itu, kalian masih seperti orang duniawi. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4. Kita tahu perilaku apa yang layak untuk panggilan kita. Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai, karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Kehidupan mereka yang berubah juga menjadi saksi sebagai bukti pengaruh Kristus di dalam hidup mereka. Jadi pertobatan yang terus-menerus itu adalah tanda progresif kita diperbarui dari hari ke hari. Kebenaran siapa yang mengajari kita bagaimana kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini merupakan bukti yang nyata ketika kita diperbarui di dalam Kristus,
maka gaya hidup kita semuanya mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Memungkinkan kita untuk bersinar sebagai terang di dunia saat kita berefleksi kemuliaan terangnya di dalam hidup kita. Harus membuat orang berpikir bagaimana kita bisa banyak berguna jika kita tidak berubah. Dengan gagal membarui pikiran kita, maka pengaruh kita tidak akan sampai kepada orang-orang. Dengan gagal mengenakan manusia baru ataupun karakter Kristus, maka kita kehilangan pengaruh kita, kehilangan terang dan kehilangan rasa asin kita. Lalu ketika kita gagal memberitakan sabda mereka, kita juga gagal menjadi saksi terang. Harusnya tugas kita adalah menjadi pemberita sabda, pemberita firman Tuhan. Sehingga tugas kita sebagai umat pilihan adalah mewartakan puji-pujian kepada Allah yang kita layani. Bagaimana Dia memanggil kita ke dalam terangnya yang luar biasa, ini merupakan panggilan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita memperoleh kasih karunia dan rahmat-Nya. Kita harus membuat orang lain berpikir betapa sedikit gunanya jika kita tetap hanya berdiam diri saja. Dengan tidak menyebarkan Injil, dengan tidak mengucapkan firman, maka kita seperti orang yang tidak berguna. Sebagai kesimpulan, mereka yang di masa lalu dengan setia memberitakan kesaksian tentang terang, kemudian kalau kita perhatikan ada para pendahulu yakni para nabi dan bahkan Yohanes Pembaptis, para pengikut yakni para rasul dan murid-murid yang mula-mula. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bersaksi tentang terang melalui kesatuan kita satu sama lain? Apakah kita memberikan kesaksian tentang terang melalui kehidupan yang diubahkan? Apakah kita memberikan kesaksian tentang terang melalui pemberitaan firman? Tujuan bersaksi tentang terang adalah agar orang lain dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita membantu atau menghalangi orang-orang di sekitar kita untuk percaya kepada Yesus? Jangan padamkan jerih payah Bapa yang akan membuat kita masing-masing menjadi saksi terang. Karena Allah yang sudah berkata, dari dalam kegelapan hendaklah terang memancarkan sinarnya. Dialah yang sudah memancarkan terangnya di dalam hati kita, supaya kita bisa mengerti dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Janganlah ikut tertipu oleh ajaran sesat, justru karena manusia melakukan dosa-dosa tersebut, maka kemarahan Allah akan menimpa semua orang yang tidak taat. Efesus 5 ayat 8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sama seperti Yohanes Pembaptis datang bukan sebagai terang tetapi menjadi saksi terang, maka kita tugasnya adalah sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita adalah saksi-saksi terang untuk memberitakan bahwa terang sejati, terang yang sesungguhnya yakni Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan akan datang kembali. Sehingga dengan pewartaan kita, maka selain hidup kita diperkenankan oleh Tuhan, maka ada begitu banyak orang juga yang mendapatkan kabar tentang terang, kabar sukacita ini, sehingga hidup mereka juga diubahkan, terjadi transformasi di antara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.